3 bulan setelah kejadian di desa Sukma, kelima sahabat itu berkumpul di sebuah kafe remang-remang di kawasan Kota Tua Jakarta. Bau kayu tua dan aroma kopi menyatu dengan udara malam yang lembab. Aku mendapatkan surat ini dari seorang kurator museum, kata Gita sambil meletakkan sepucuk surat dengan stempel lilin merah di atas meja. Dia bilang, selama renovasi gedung Out Batavia, 3 pekerja bangunan menghilang. Satu-satunya yang ditemukan hanya bisa meracau tentang suara lonceng yang tidak terlihat. Rian langsung menghentikan kunyahannya. Lonceng? Kita baru saja lepas dari urusan paku kuningan dan sumur tua. Sekarang mau cari masalah dengan lonceng berhantu? Bukan sekedar berhantu, Rian, saud Hasan sambil menunjukkan beberapa foto hasil jepretannya di lokasi renovasi siang tadi. Lihat bayangan di jendela lantai 3 ini. Aku yakin ini bukan efek cahaya. Bentuknya seperti berpakaian abad ke-18 yang sedang memegang tali tambang besar. Khalil menatap foto itu dengan serius. Sebagai pemimpin, ia merasakan firasat yang sama seperti saat mereka pertama kali menginjakan kaki di desa Sukma. Gita, apa yang dikatakan catatan sejarah tentang gedung itu? Gedung itu dulunya adalah kantor pengadilan sekaligus tempat eksekusi rahasia, jawab Gita pelan. Ada legenda tentang lonceng kesunyian yang dibunyikan setiap kali ada vonis mati yang tidak adil. Konon arsiteknya menanam lonceng itu di pondasi bangunan agar suara penderitaan para narapidana tetap terdengar selamanya. Siti tiba-tiba memegang dahinya. Aku mendengarnya, kecil sekali tapi menyakitkan. Mendengar apa, Ti? Tanya Holil cemas. Suara dentang, tapi suaranya seperti berasal dari dalam kepalaku, bukan dari luar, bisik Siti dengan wajah pucat. Tepat saat itu, lonceng jam besar di pusat kota tua berdentang 12 kali. Namun di antara dentangan jam yang normal itu, terdengar satu suara dentuman logam yang jauh lebih berat, lebih dalam, dan bergetar hebat hingga membuat gelas-gelas di meja mereka retak. Holil berdiri. Misteri ini sudah mulai mencari kita. Kita harus ke gedung itu sekarang sebelum ada korban lagi. Gedung Out Batavia berdiri seperti raksasa batu yang terluka di tengah kepungan perancah besi renovasi. Angin malam bersiul melalui jendela-jendela tanpa kaca, menciptakan suara seperti rintihan panjang. Khalil memimpin di depan, menggunakan senter taktisnya untuk membelah kegelapan. Aula utama yang dipenuhi debu konstruksi dan tumpukan semen. Bau ini, bau besi berkarat dan air laut yang payau, bikin Siti sambil terus memegangi lengan Gita. Intuisinya berdenyut kencang, memberitahunya bahwa setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti baru masuk ke dalam tenggorokan sesuatu yang hidup. Kita harus ke kantor pusat di lantai 3, kata Gita sambil menunjuk tangga kayu spiral yang tampak rapuh. Catatan kurator bilang, cetak biru asli bangunan ini disimpan di brankas dinding di sana. Kita perlu peta itu untuk tahu di mana letak ruang bawah tanah yang disembunyikan. Mereka mulai menaiki tangga. Setiap pijakan mengeluarkan suara derit yang memekakkan telinga di tengah kesunyian malam. Namun saat mereka mencapai bordes lantai 2, Rian tiba-tiba berhenti. Tunggu, dengar itu. Rian menunjuk ke arah ujung lorong. Teng, teng, teng. Bukan suara lonceng besar,
melainkan suara logam kecil yang dipukulkan ke dinding. Suaranya ritmis, seperti kode Morse. Hasan segera mengarahkan kameranya ke arah suara menggunakan mode night vision. Melalui layar kecilnya, ia melihat sesosok bayangan pendek seperti seorang anak kecil berlari masuk ke dalam lift tua berbahan besi tempa yang seharusnya sudah tidak berfungsi. Dia masuk ke lift. Ayo! Hasan tanpa pikir panjang mengejar. Hasan, jangan! Teriak Khalil. Namun mereka semua terpaksa ikut berlari agar tidak terpisah. Mereka semua berhasil melompat masuk ke dalam lift besi yang sempit itu, tempat sebelum pintu jerujinya menutup sendiri dengan dentuman keras. Brah! Kenapa pintunya tertutup? Rian menarik jeruji besi itu, namun macet total. Tanpa ada yang menekan tombol, lift tua itu tiba-tiba tersentak hebat. Kabel-kabel baja di atas mereka mengerang dan perlahan lift mulai bergerak naik. Anehnya, angka di indikator lantai tidak berhenti di angka 3. Indikator itu terus berputar melewati angka 4, 5, padahal gedung ini hanya memiliki 3 lantai. Khalil, ini tidak masuk akal, jerit kita. Tiba-tiba suhu di dalam lift turun drastis. Uap napas mereka mulai terlihat. Lampu bohlam kuning di dalam lift berkedip-kedip dan setiap kali lampu mati, posisi mereka di dalam lift terasa berubah. Siti menjerit saat ia merasa ada tangan-tangan dingin yang merayap dari lantai lift memegang pergelangan kakinya. Jangan melihat ke bawah, perintah Khalil. Itu hanya manipulasi pikiran. Lift itu berhenti dengan sentakan yang membuat mereka terjerembab. Pintu jeruji terbuka perlahan. Di depan mereka bukan lagi lorong renovasi yang berdebu, melainkan sebuah lorong panjang dengan dinding bata merah yang lembab dan obor-obor minyak yang menyala di dinding. Kita di mana? Bisik Rian gemetar. Ini bukan Jakarta zaman sekarang. Kita masuk ke dalam sisa memori bangunan ini, jawab kita takjub sekaligus takut. Di ujung lorong, seorang pria dengan pakaian gubernur jenderal abad ke-18 berdiri membelakangi mereka. Di tangannya, ia memegang sebuah lonceng perak kecil. Ia membalikkan badan perlahan dan betapa terkejutnya mereka saat melihat wajah pria itu. Pria itu tidak memiliki mata, hanya ada 2 lubang hitam yang menggalikan cairan kental seperti tinta. Pria itu mengangkat loncengnya. Jika lonceng ini berdentang untuk keempat kalinya, suara pria itu bergema langsung di dalam kepala mereka. Maka jiwa kalian akan menjadi pondasi baru untuk gedung ini. Dentangan pertama terdengar. Jantung Rian mendadak berhenti mendengar detaknya selama 1 detik. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadanya. Lari keluar dari lift, ujar Khalil menerjang pintu jeruji mencoba mencari jalan keluar di dunia yang asing ini sebelum dentangan keempat mengakhiri hidup mereka. Dentangan kedua lonceng perak itu terdengar. Rasa sakit yang hebat menghantam kepala mereka semua. Hasan jatuh berlutut memegangi telinganya yang mulai berdarah. Sang gubernur tanpa mata itu mulai mengangkat tangannya untuk dentangan ketiga. Kematian hanya berjarak 2 detak jantung lagi. Rian, lakukan sesuatu, teriak Khalil sambil mencoba menahan pintu lift yang mulai menutup secara gaib. Rian yang biasanya paling penakut tiba-tiba memejamkan matanya rapat-rapat. Ia merogoh saku jaketnya
dan mengeluarkan sebuah fluid kecil yang terbuat dari tulang ikan putih. Maaf teman-teman, aku tidak punya pilihan lain. Dia satu-satunya yang bisa menembus ruang waktu ini. Rian meniup fluid itu. Tidak ada suara yang terdengar oleh telinga manusia, namun udara di lorong tua itu mendadak menjadi sangat dingin dan berbau wangi bunga melati yang bercampur dengan bau tanah basah. Tiba-tiba di dinding bata merah di belakang sang gubernur muncul retakan besar. Dari balik retakan itu muncul kabut berwarna hijau zamrud. Sesosok wanita cantik dengan pakaian kemban hijau tua dan mahkota emas berbentuk kepala ular meluncur keluar dengan anggun. Namun yang membuat Khalil dan yang lainnya terkesiap adalah bagian bawah tubuhnya bukan sepasang kaki, melainkan ekor ular raksasa yang bersisik mengkilap. "Ayo," seru Rian. Ayu, sang siluman ular, menatap sang gubernur dengan mata vertikalnya yang tajam. "Berani sekali kau menyentuh sahabat kecilku di wilayah kekuasaanku, arwah rendahan." Sang gubernur mencoba menyembunyikan lonceng untuk ketiga kalinya. Namun, dengan gerakan secepat kilat, ekor Ayu melesat dan melilit tangan sang gubernur hingga lonceng perak itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Ayu, Siti terpana melihat kecantikan sekaligus kengerian sosok tersebut. Ayu menoleh sedikit ke arah tim, memberikan senyuman misterius yang memperlihatkan taring tipisnya. "Kalian, teman-teman Rian, manusia-manusia yang suka mencari masalah dengan maut. Kami sedang mencari lonceng maut yang asli, Ayu," sahut Rian dengan suara gemetar tapi lega. "Tolong kami keluar dari jebakan waktu ini." Ayu mendesis pelan. Ekornya menghempaskan arwah sang gubernur hingga menjadi debu hitam. Lorong ini adalah ilusi yang diciptakan oleh gema lonceng di bawah tanah. Jika kalian ingin menghentikannya, kalian harus turun ke jantung bangunan ini, di mana air laut bertemu dengan fondasi darah. Dengan lambaian tangannya, Ayu menciptakan lubang di lantai lift. "Ikuti aku, tapi ingat, di bawah sana bukan hanya ada lonceng, ada sesuatu yang lebih tua dari kota ini yang sedang menjaganya." Ayu merayap masuk ke dalam lubang gelap itu, diikuti oleh Rian yang tampak sudah terbiasa. Khalil, Hasan, Gita dan Siti saling berpandangan. "Rian punya sahabat siluman ular dan kita baru tahu sekarang." Hasan menggelengkan kepala sambil tetap memegang kameranya, mencoba mengabadikan momen mustahil itu. "Ceritanya panjang," teriak Rian dari bawah. "Sekarang cepat turun sebelum lorong ini runtuh." Mereka melompat masuk ke dalam kegelapan, dipandu oleh sisik hijau Ayu yang bercahaya menuju jantung kota tua yang paling dalam dan paling gelap. Lubang di lantai lift itu membawa mereka jatuh ke sebuah ruang rahasia yang tidak tercatat dalam peta manapun. Mereka mendarat di atas tumpukan pasir laut yang lembab. Tempat itu adalah sebuah ruang bawah tanah raksasa yang terletak jauh di bawah permukaan laut Teluk Jakarta. Dindingnya terbuat dari batu karang hitam yang dijalin dengan bata Belanda, memperlihatkan rembesan air laut yang menetes dari sela-selanya. Di tengah ruangan tergantung sebuah lonceng perunggu raksasa berwarna hijau kebiruan karena oksidasi. Lonceng itu tidak digantung pada rantai, melainkan dililit oleh akar-akar hitam yang tampak berdenyut, seolah-olah lonceng itu adalah jantung dari bangunan ini. "Itu dia, lonceng kesunyian," bisik Gita, suaranya bergema menakutkan. Ayu mendarat dengan anggun. Ekor ularnya menyapu pasir dengan suara berdesis. "Berhati-hatilah, lonceng ini bukan buatan manusia sepenuhnya. Arsitek Belanda itu
melakukan perjanjian dengan penghuni kedalaman untuk menanam benda ini di sini. Tiba-tiba air yang merembes dari dinding mulai berkumpul di lantai, membentuk pusaran air yang besar. Dari dalam air muncul sosok-sosok mengerikan berwujud manusia tanpa wajah yang kulitnya tampak seperti sisik ikan yang membusuk. Mereka adalah para pekerja dan narapidana yang dulu dikorbankan untuk membangun gedung ini. Mereka adalah penjaga denyut lonceng ini, desis Ayu. Matanya berubah menjadi merah menyala. Rian, bawa teman-temanmu ke mekanisme pengunci di belakang lonceng itu. Aku akan menahan mereka. Ayu melesat. Tubuh ularnya bergerak seperti cambuk maut, menghantam sekumpulan makhluk air itu hingga hancur menjadi buih. Namun jumlah mereka terus bertambah, muncul dari setiap pertakan dinding. Holil, Hasan, bantu aku menggeser tuas ini, teriak kita yang sudah berada di balik lonceng raksasa itu. Ada sebuah mekanisme roda gigi kuno yang terkunci oleh sebuah teka-teki alfabet kuno Belanda. Roda gigi itu terus berputar pelan, bersiap untuk membenturkan pemukul besar ke arah lonceng. Jika dentuman itu terjadi di ruang tertutup ini, gendang telinga mereka bisa pecah, atau lebih buruk lagi jika mereka akan terserap ke dalam lonceng. Rian, tanya Ayu, apa kata kuncinya? Seru Holil sambil menahan roda gigi yang mulai bergerak cepat. Rian berteriak di tengah kebisingan pertarungan. Ayu, apa kuncinya? Ayu sambil membelit telinga makhluk sekaligus menjawab dengan suara yang bergema. Cari nama gadis yang pertama kali ditumbalkan di sini. Namanya tertulis di bawah genangan air laut. Siti segera berlutut menggunakan intuisinya. Ia menyapu pasir di bawah air yang menggenang di dekat kaki lonceng di sana. Di sana terukir sebuah nama, Anna. Anna, kata kuncinya Anna, teriak Siti. Gita dengan cepat memutar roda alfabet A, N, A. Klik. Mekanisme itu berhenti mendadak, namun sesuatu yang lebih buruk terjadi. Penghentian paksa itu memicu kemarahan sesuatu yang lebih besar. Seluruh ruangan bawah tanah bergetar hebat. Dari langit-langit muncul tentakel raksasa yang tertutup lumut laut, mencoba meremukkan mereka semua. Itu penghuni kedalaman, Ayu berteriak. Wajahnya kini berubah menjadi lebih menyeramkan dengan sisik yang menutupi pipinya. Kalian harus menghancurkan lonceng itu sekarang, atau kita semua akan terkubur di bawah laut selamanya. Menghancurkannya? Bagaimana caranya? Tanya Hasan panik sambil mencoba memotret makhluk raksasa itu sebagai bukti terakhirnya. Ayu menoleh ke arah Rian. Rian, ingat permata yang kuberikan padamu saat kita kecil. Lemparkan ke lubang di tengah lonceng itu. Itu adalah intisari apiku. Rian merogoh lehernya, mengeluarkan kalung dengan liontin batu merah delima yang selama ini ia anggap hanya mainan. Tanpa ragu, Rian melemparkan batu itu tepat ke arah pusat lonceng. Saat tentakel raksasa itu nyaris menghantam mereka dan boom. Cahaya merah yang luar biasa panas meledak dari dalam lonceng. Lonceng perunggu itu retak lalu pecah menjadi ribuan kepingan kecil. Suara teriakan arwah-arwah di dalam gedung itu perlahan menghilang, digantikan oleh suara ombak yang tenang. Ruangan itu mulai runtuh. Ayu segera melilit kelima sahabat itu dengan ekor raksasanya. Pegang erat, aku akan membawa kalian keluar dari sini. Dengan satu sentakan kuat, Ayu menerobos dinding batu, berenang menembus jalur air bawah tanah yang gelap dengan kecepatan kilat, membawa mereka kembali menuju permukaan sebelum semuanya tenggelam.
Mereka terbangun di pinggir dermaga kota tua saat matahari mulai terbit. Gedung Out Batavia masih berdiri, namun aura gelap yang menyelimutinya telah hilang. Ayu sudah tidak ada, namun di tangan Rian kembali muncul liontin batu merah delima yang kini terasa hangat. Jadi, Holil mengatur napasnya, menatap Rian dengan tatapan tak percaya. Lain kali, kalau kau punya sahabat siluman sakti, tolong beritahu kami dari awal ya. Rian hanya nyengir lebar, meski wajahnya masih pucat. Kejutan itu bumbu petualangan kan? Siti tersenyum, namun matanya menatap ke arah laut. Ini belum berakhir. Aku merasa lonceng itu hanyalah satu dari 7 benda terkutuk yang tersebar di negeri ini. Dan cerita pun kali ini berakhir. Kita nantikan petualangan mereka berlima selanjutnya. Apakah mereka akan pergi ke wilayah mana? Kita nantikan saja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.